BUMDes Bahodopi nanti akan membuat Taman Masjid Raya. Masyarakat Bahodopi ini hanya bergantung pada keberadaan PT IMIP. Kita tidak bisa lagi bergos-gos motor. Wah, saya keluar, saya bilang, ini ada apa? Bawa bendera putih. Gitu. Saya bilang, siapa yang tanggung jawab? Saya bilang, siapa tanggung jawabnya nih? Tidak ada yang ngaku. Saya bilang, berhenti, saya bilang. Ya, selamat sore. Kali ini kita ketemu lagi dengan saya Silva di podcast Kos Bahodopi. Dan sore hari ini kita kedatangan satu bintang tamu yang luar biasa. Bagi saya luar biasa. Dan saya juga sudah menganggap saudara di tanah Bahodopi. Banyak mengambil pelajaran-pelajaran dari abang satu ini. Oke, kita langsung saja menyapa bintang tamu kita. Selamat sore. Sore, Om Silva. Kakak Yopi. Sore. Oke, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, terima kasih. Nama saya Yopi. Saya biasa dipanggil, kalau orang-orang di sini kenalnya panggilannya Opi. Yeah. Cuman teman-teman di luar yang baru kenal saya biasa panggilannya Yopi. Saya asli sini, Om Silva. Asli sini. Orang Bahodopi. Aktivitas keseharian Om Yopi? Kalau bilang aktivitas, saya pengangguran, Om Silva. Pengangguran. Ya. Saya kebetulan selain urus-urus organisasi kemasyarakatan, Yeah. saya juga aktif di salah satu perusahaan yang saya tidak usah sebut nama kali ya. Iya. Oke. Pokoknya saya karyawan juga lah. Ya. Sama. Posisi kita sama. Ya, sama posisi. Oh ya, sore hari ini kita mungkin membahas tentang keseharian Om Yopi karena banyak masyarakat yang bertanya, yang mana sih sosok Yopi Sabara ini? Ternyata berlebihan sekali Om ini. Mungkin teman-teman sudah lihat langsung. Inilah beliau. Beliau juga ini merupakan salah satu masih ketua ya di kerukunan KMKB. Masih. Sekarang memang saya masih ketua di kerukunan masyarakat Kecamatan Bahodopi. Yeah. Mestinya kan kita sudah harus melakukan kongres sebenarnya di tahun ini, tapi masih ada satu dan lain hal yang sampai hari ini belum kita bisa laksanakan. Selain itu juga saya selain mengurusi itu juga kita kebetulan dipercayakan memegang salah satu partai. Yeah. Kebetulan saya ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasdem di Kecamatan Bahodopi. Luar biasa. Masih muda, ketua kerukunan masyarakat Kecamatan Bahodopi, ketua Nasdem Kecamatan, luar biasa. Mungkin Om Yopi bisa ceritakan tentang apa sih ini KMKB? Ya, singkatnya begini Om Silva. Seiring berkembangannya situasi dan kondisi wilayah kita, dengan adanya pabrik yang begitu besar, dunia industri yang berkembang di wilayah kita, kita butuh wadah yang bisa menampung ide-ide, gagasan-gagasan masyarakat lokal. Sebenarnya tidak dalam tanda kutip kita mendikotomi antara masyarakat lokal dengan pendatang, tapi ada situasi di mana kami juga harus kalau saya bilang melestarikan budaya lah ya. Melestarikan budaya masyarakat lokal yang ini menjadi ciri khas kita. Betul. Nah, gunanya ya tadi itu kita bentuk sebuah komunitas organisasi kerukunan yang bisa tadi mengcover masukan-masukan, saran-saran, ide-ide masyarakat setempat. Nah, itu juga selain itu kita berharap dengan adanya wadah kerukunan masyarakat itu tidak hanya mengakomodir masyarakat lokal, tapi juga bisa berelaborasi dengan masyarakat, kerukunan-kerukunan, kawan-kawan kita yang dari luar yang datang mencari kerja di wilayah kita. Kira-kira begitu Om Silva.
KMKB ini sudah sejak kapan berdirinya Om ya? Kita pernah kongres pertama kali di 2017 pada waktu itu. Memang ya gagasan itu lahir dari senior-senior kita. Salah satunya itu adalah almarhum Arman M. Ali. Oh iya. Yang punya CV Gita. Iya. Itu dia. Kenal. Salah satu penggagas terbentuknya organisasi ini adalah beliau. Memang beliau sejak lama memang sudah aktif di apa namanya di organisasi kemasyarakatan. Beliau juga di masa itu beliau aktif di ketua Karang Taruna pada waktu itu, Karang Taruna Kecamatan. Sampai beliau meninggal belum ada pemilihan ketua baru sampai hari ini. Makanya kita lagi mengusulkan bagaimana kita berupaya biar ada regenerasi untuk melanjutkan tongkat kepemimpinan di Karang Taruna di wilayah Kecamatan Bahodopi. Ya begini Om Yop, ini kan masalah berbicara tentang kerukunan. Ya. Tentu di Bahodopi ini kita memang terlalu banyak lah etnis atau suku, bahkan sudah hampir semua sudah membentuk kerukunan yang di Bahodopi saat ini. Ya. Apa kira-kira menanggapi berkembangnya kerukunan yang ada di Bahodopi ini, teman-teman dari KMKB bagaimana menyikapi dengan baik? Oke. Sebelum itu saya mau informasikan bahwa sekarang ini ada sekitar 48 kerukunan. Iya, yang ada di wilayah kita. Itu jumlahnya sangat banyak dan luar biasa. Itu belum kita cover semuanya. Keseluruhan. Iya, belum kita bicara lagi soal komunitas gitu kan. Ada juga itu beda lagi itu. Nah, saya tadi berbicara skop kerukunan saja itu sekitar 48 kerukunan. 48. Nah, itu tadi mewakili semua etnis, mewakili semua suku, bahkan ke daerahan pun ada di situ. Nah, tentu dengan adanya kerukunan-kerukunan ini kita bersyukur bahwa ada yang bisa menjalankan peran-peran untuk mengontrol teman-teman yang dari Toraja misalnya, dari Palopo, dari Buton, dari Kendari. Nah, dengan adanya itu juga saya bilang ya kita juga terbantukan manakala ada sebuah masalah-masalah yang melibatkan let's say misalnya ada semacam gesekan gitu ya, gesekan antara kerukunan A dan kerukunan B misalnya. Betul. Kadang-kadang kan anggota-anggotanya ini biasanya itu menyebut suku, menyebut daerah gitu. Nah, ketika sudah sampai ke tahap ini maka kita warning ke kerukunan-kerunannya. Betul. Jangan sampai mereka membawa-bawa nama suku. Nah, kita segera antisipasi gitu ya, memanggil ketua-ketua kerukunannya masing-masing untuk mengecek masalahnya apa. Gitu. Sehingga kalau saya bilang masalah yang tadinya bisa besar, kita bisa minimalisir sehingga tidak kemana-mana isunya gitu. Nah, saya ada satu kasus kemarin yang sempat kita mediasi di Polsek dan alhamdulillah dengan berpartisipasinya kerukunan-kerukunan ini masalahnya tersebut tidak melebar kemana-mana. Contoh kemarin ada pemukulan, ada yang dikeroyok lah, katakanlah daerah satu dan daerah yang lain gitu ya, dikeroyok kemarin. Alhamdulillah kita panggil ketuanya, gitu, kita beri penjelasan gitu ya. Walaupun memang kemarin itu kalau kita lihat jika tidak ada kata maaf yang dari korban itu, maka prosesnya akan sampai ke tahap hukum. Iya, panjang. Bahkan kemarin pelakunya itu sudah sempat ditahan 15 hari. Iya, sempat ditahan 15 hari dan kita mediasi, alhamdulillah korban juga sudah merasa iba dengan adanya permintaan maaf yang dilakukan oleh baik keluarga korban maupun baik keluarga pelaku maupun dari komunitasnya, sehingga yang korban itu juga ya dengan lapang dada gitu ya, dengan secara baik hati mau memaafkan gitu, sehingga masalah itu hanya berhenti di polsek saja dan tidak berlanjut ke jenjang pengadilan. Itu kemarin. Iya kan, di sini juga
kadang saya juga sering melihat situasi-situasi yang di media sosial, kadang masalah pribadi disangkut pautkan ke suku atau etnis, dan kadang juga banyak teman-teman kerukunan yang tidak memahami pokok masalahnya, ini langsung terpancing emosi. Jadi kira-kira bagaimana merespon kejadian-kejadian yang seperti itu? Mungkin perlu diadakan setiap sebulan sekali lah pertemuan-pertemuan antara pihak-pihak pengurus kerukunan untuk mengingatkan jangan sampai terjadi lagi gesekan-gesekan itu. Iya. Jadi memang rata-rata kalau kita lihat anggota-anggota gitu ya dari kerukunan-kerukunan itu semuanya anak-anak muda. Betul. Ya, biasalah Om Silva tahu lah bagaimana situasi pemikiran gitu, emosional, temperamennya anak-anak muda ini. Betul. Saya boleh bilang mudah dikontrol gitu ya. Nah, tapi memang dengan adanya kerukunan yang mewadahi mereka itu, kita berharap ketuanya itu bisa mengambil alih fungsi kalau saya bilang kita anak-anak rantau gitu ya, yang jauh dari orang tua, harapannya dengan adanya komunitas mereka, kerukunan-kerukunan mereka yang mereka tuakan itu bisa menggantikan peran orang tua mereka. Ya kan? Jadi orang tua yang tidak ada di tempat sini hari ini digantikan perannya sama ketua-ketua kerukunannya mereka. Jadi ketua-ketua kerukunan bisa ibaratnya memberikan nasihat-nasihat, petua-petua bahwa kita tidak boleh terlalu arogan gitu ya, tidak boleh terlalu mudah tersulut dengan emosi. Bahkan ketika ada konflik-konflik yang seperti Om Silva bilang tadi, kita tidak tahu asal muasalnya, ya kalau perlu jangan mudah direspon gitu. Tapi ya begitulah kondisinya biasa. Kadang-kadang memang anak-anak muda ini kalau sudah terpancing dipanggil temannya ya, tanpa tanya apa masalahnya, ya bisa saja langsung ikut melakukan tindakan aksi pemukulan atau dan lain sebagainya, misalnya yang berdampak pada tindakan-tindakan yang berbau-bau hukum nantinya. Selama di Bodopi ini sudah kejadian-kejadian yang pergesekan itu sudah beberapa kali Om Yopi maksudnya mendapati? Iya. Sudah sering atau kalau iya, makanya saya bilang tadi kan biasalah anak-anak muda itu kan senggol-senggol sedikit ya emosinya sudah naik lagi ya kan. Nah, ada beberapa yang memang kita sering ketemukan terkait dengan konflik-konflik antar sebenarnya masalahnya person sebenarnya antara misalnya Om Silva dengan saya misalnya. Tapi karena Om Silva berada di naungan misalnya Forel misalnya, saya di KMKB, maka saya panggil teman-teman KMKB, gitu ya. Begitupun dengan saya. Begitupun juga Om Silva, panggil juga teman-teman dari Forel. Nah, ini biasa kadang yang menjadi dilema juga kita, melibatkan kerukunan, melibatkan komunitas. Dan yang paling parah Om Silva kalau melibatkan suku. Nah, ini yang bahaya ini. Makanya kita mewanti-wanti sekali, jangan sampai ada isu-isu yang digoreng kalau saya bilang, betul. yang membawa nama suku, dan yang paling bahaya kalau nama agama. Nah, ini yang paling kita antisipasi, apalagi kita di daerah berkembang maju seperti sekarang ini gitu ya. Daerah industri seperti kita di Morowali ini memang harus betul-betul kita jaga iklim investasi biar selalu aman Om Silva, karena kalau daerah kita tidak aman maka tentu investasi juga akan kalau saya bilang bisa cabut dari daerah kita. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya investasi gitu ya, para investor cabut dari wilayah kita, mau kerja apa kita Om Silva? Kembali ke kampung itu mungkin. Iya. Om Silva nanti pulang ke kampung sudah kan? Karena tidak ada lagi pekerjaan di sini. Begitupun juga kita masyarakat lokal. Misalnya kita masyarakat lokal punya usaha kos-kosan gitu kan. Kalau tutup pabrik, siapa lagi yang mau isi ya kan? Nah, jadi memang kita semua punya andil besar, gitu ya. Punya, kalau saya bilang punya keinginan yang sama untuk menjaga agar supaya daerah kita ini tetap terus aman. Jadi tekad kita itu tadi Om Silva, menjaga situasi ini tetap harus kondusif Om Silva. Karena kalau terjadi gesekan-gesekan yang kemudian menyebabkan konflik gitu ya, konflik besar-besaran, ya kita
kalau saya bilang 2018 Om Silva, Ya. kita pernah luka, ya kan? Om Silva paham lah, Ya. tahu kondisi itu. Makanya saya kadang-kadang sering ngomong ke teman-teman, kita janganlah bawa ego-ego pribadi gitu ya, ego-ego kelompok. Hanya karena persoalan kepentingan kita pribadi, ya kan, merugikan semua orang. Merugikan banyak orang. Nah, karena kalau sudah terjadi seperti yang kemarin, aduh, saya tidak bisa bayangkan Om Silva ya. Itu ya. Nah, itu dia. Makanya saya sering sampaikan berkali-kali setiap kita ada pertemuan, saya bilang, ayo sama-sama kita menahan diri teman-teman. Bahkan kemarin ada kejadian 2 hari yang lalu, gitu ya. Nah, 2 hari yang lalu itu, ini mohon maaf nih, kalau saya sebut lagi, saya sebut lagi ya. Teman-teman Toraja kemarin sempat lagi melakukan arak-arakan jenazah. Nah, saya masih ingat sekali di bulan Juli pada waktu itu 2020, betul. Kita sempat melakukan pertemuan. Semua pihak stakeholders yang ada di wilayah Kecamatan Bahodopi, baik pemerintahnya gitu ya, para pemangku adat gitu ya, pendeta-pendeta, perwakilan kerukunan komunitas pada waktu itu kita ketemu dan kita bersepakat bahwa salah satu poinnya adalah teman-teman ini minta maaf nih minta maaf, teman-teman Toraja itu tidak boleh lagi melakukan arak-arakan jenazah, karena sebelumnya kan kita sudah ingatkan juga, pemerintah juga sudah ingatkan bahwa silakan melakukan arak-arakan jenazah dengan yang teratur. Penting dengan teratur, dengan tertib, jangan menggunakan knalpot bogar gitu kan, karena sebenarnya kami kan tidak kita semua lah kita semua, karena kita justru sangat terganggu dengan adanya kebisingan-kebisingan, belum lagi orang pulang kerja kasihan mau istirahat, anak kecilnya ada gitu kan. Nah, mereka ini butuh istirahat. Nah, kalau ada yang ribut-ribut tengah malam Om Silva, gitu ya, arak-arakan gitu, ribut-ribut, teriak-teriak di jalan, gas-gas motor, dia semua kuasai jalan. Nah, ini kan merugikan orang lain Om Silva. Nah, kita sama sekali tidak alergi, ya kan? Kita tidak antipati dengan tindakan seperti itu, arak-arakan, tapi yang dengan yang tertib Om Silva. Silakan melakukan arak-arakan jenazah dengan tertib, dengan aman, karena di jalanan itu bukan hanya teman-teman saja pengguna jalan, ada yang lainnya, ya kan? Nah, kayak kemarin itu kan malam sekitar 10:30 Om Silva. Nah, itu kan pergantian shift itu Om Silva. Nah, jadi ada yang mau masuk, ada yang keluar. Nah, kasihan teman-teman kita yang lain yang baru mau masuk kerja, ini terhambat hanya karena persoalan ego kita, gitu. Nah, kita makanya saya ulangi, kita semua tidak apa ya, justru malah kita simpati gitu ya, kita berbelasungkawa dengan adanya yang meninggal. Tapi kalau cara yang seperti itu juga, waduh, ini kan merugikan semua orang gitu. Ada yang mengeluh anaknya tiba-tiba terbangun kaget, yang anak-anak kecil kan tiba-tiba bangun kaget menangis karena memang orang teriak-teriak Om Silva ya. Om Silva tahu lah. Artinya saya mau bilang begini Om Silva, ada Gium mengatakan seperti ini, di mana bumi dipijak, gitu ya. Di situ langit dijunjung. Artinya apa? Balik lagi tadi soal budaya-budaya kita. Karena kebetulan kita ini budaya tidak seperti itu. Masyarakat tempatan budaya tidak seperti itu, janganlah bawa budaya itu. Kalau ternyata teman-teman budaya di sana seperti itu, ya mohon maaf, mungkin budaya di sana saja, gitu kan? Karena di sini bukan hanya teman-teman juga yang tinggal, ya kan? Ada yang lain yang tidak sama budayanya dengan teman-teman. Nah, kita sih mau mengingatkan ke situnya Om Silva bahwa harus kita saling menghargai, toleransi. Kita sering menyuarakan bahwa toleransi beragama itu penting di negara kita ini, Republik Indonesia, karena ya tadi kita ini kan Bhinneka Tunggal Ika gitu kan, kita berbeda-beda tetap satu. Nah, tadi maknanya adalah tadi itu, apapun suku Anda, agama Anda, budaya Anda, tapi tadi ada porsi di mana kita harus saling memberikan ruang untuk kemudian kita bisa mengkondisikan suasana di mana kita berada. Nah, kira-kira begitu Om Silva. Jadi intinya pesan yang saya sampaikan tadi, kita tidak alergi dengan kayak begituan. Yang jelas ya ayo dong dilakukan secara santun gitu kan, dilakukan secara teratur lah supaya tidak mengganggu orang beraktivitas. Kira-kira begitu Om Silva. Saya juga jujur memang saja dari Toraja tapi kalau bilang mau berpikiran, kan mereka banyak teman-teman, ada yang pernah sempat kemarin waktu pas malamnya arakan itu, paginya itu sempat ada pembahasan di grup kerukunannya kami. Bahkan ada satu teman yang mungkin samudanya dengan saya yang tidak tahu lah
tentang apa sih adat sebenarnya ini. Ya. Nah, yang so tahu lah, kayak seumuran saya itu sampai dia bilang itu kan sudah tradisinya kita. Saya bilang, siapa yang bilang itu punya kita? Tidak ada yang dari awal yang setahunya ini tidak ada tradisi Toraja itu mengarak jenazah dengan memainkan gas dan teriak-teriak. Betul. Saya jelaskan juga, sempat saya jelaskan seperti Om Yopi bilang itu tidak dilarang, Betul. tapi teratur lah. Ya. Tidak dilarang pengantaran jenazah, tapi teratur lah, jalur tetap satu jalur. Betul. Kemudian jalan sebagaimana biasanya, Iya. tanpa ada teriak-teriakan dengan memainkan gas-gas kendaraan. Betul. Nah, makanya saya bilang di sinilah peran para ketua kerukunan untuk memberi nasihat, memberi wejangan-wejangan Ya. kepada anggotanya mengenai ini yang sebenarnya adat dan budaya kita, yang ini bukan. Ya. Nah, supaya kita paham. Dan banyak juga teman-teman yang kerukunan yang ketuanya itu ya masih, saya bilang masih belum cocok lah jadi ketua. Karena apa? Ya. Mungkin ada beberapa ketua kerukunan yang sama dengan saya, mungkin lahir di perantauan, yang tidak paham betul Ya. tentang budaya dengan budaya sukunya. Itu tiba di bawah Dopi so diangkat jadi ketua kerukunan, kan itu jadi tanda tanya besar. Bagaimana dia mau menasihati anggotanya sementara dia saja tidak paham tentang budaya atau sukunya sendiri. Jadi saya itu sedikit Om Yopi, mungkin betul. kedepannya mungkin itu jadi pembelajaran buat kita teman-teman kerukunan. Alangkah baiknya kita memilih ketua kerukunan yang memang paham tentang budaya-budaya kita, tentang apa sih yang cocok dilakukan pada saat kita merantau di tanah orang, dan apa yang jangan kita bawa dari kampung kita ke perantauan. Betul. Supaya menjaga keharmonisan. Ya, memang di kejadian malam kejadian itu saya sempat telepon ketua kerukunan juga, Ya. kerukunan Toraja. Yang kebetulan yang meninggal itu kan saudara kita itu memang dari Sangala. Sangala, ya. Sangala. Saya telepon ketua yang Sangala, Robi namanya. Ya. Saya telepon, "Kakak Rob, ini gimana ini?" Saya bilang. Iya, dia juga bilang ke saya, saya juga ini Om Yopi pusing ini urus ini. Waktu saya telepon dia lagi di puskesmas pada waktu itu. Atur ini teman-temannya. Memang ya karena jumlahnya banyak, Ya, tidak terkontrol, ya sehingga dia tidak bisa menghindari kejadian-kejadian seperti betul. itu. Bahkan pada waktu itu kan Polsek juga sudah sempat turun juga, tapi memang dengan keterbatasan polisi gitu ya, dengan jumlah massa yang begitu banyak, akhirnya ya tidak mudah untuk kemudian mengurai massa itu. Makanya pas kita udah komunikasi sana sini, kita telepon juga ke Pak Desa, akhirnya sebagian massa yang kumpul di depan puskesmas itu dialihkan, alihkan jalan atas, yang di bawah sudah nggak ada lewat, karena di pada saat kejadian itu saya kebetulan di rumah. Saya dengar yang teriak-teriak depan rumah gitu kan. Gas-gas motor. Wah, saya keluar, saya bilang, "Ini ada apa?" Bawa bendera putih gitu. Saya bilang, "Siapa yang tanggung jawab?" Saya bilang, "Siapa tanggung jawabnya nih?" Tidak ada yang ngaku. Saya bilang, "Berhenti," saya bilang, ini tidak boleh dilakukan. Saya bilang. Ya, jadi yang lain-lain itu sudah pada parkir motornya. Saya sampaikan, "Bro, ini tidak boleh dilakukan, bro." Saya tanya siapa ketuanya. Dia bilang Robi. Saya sudah telepon Robi, saya bilang Robi juga tidak ada yang mengarahkan sebenarnya kayak beginian. Betul. Sehingga saya sampaikan, kalian kalau maupun arak-arakan yang tertib dan harus dikawal polisi, saya bilang. Iya. Karena jangan sampai kalau kayak begini modelnya kalian, gas-gas motor, ugal-ugalan. Kalau kamu tabrak orang bagaimana? Betul. Ya kan, siapa yang rugi? Bukan hanya kamu, masyarakat yang lain juga yang rugi. Apalagi kalau modelmu kayak begini, bawa motor kuasai jalanan. Nah, kamu tidak kasih kesempatan yang lainnya. Akhirnya ya mereka juga minta maaf gitu kan. Akhirnya mereka bubar dengan tertib. Ternyata jenazahnya belum sampai. Mereka sudah duluan, katanya buka jalan. Loh, ini mau buka jalan bagaimana ini maksudnya ini kan? Jenazahnya entah di mana, kalian di mana kan? Nah, ini kan tidak boleh seperti ini. Mau buka jalan katanya. Ini buka jalan, terus yang lain bagaimana? Kasihan mau lewat. Kalau kamu sudah kuasai jalan, jenazahnya belum lewat, kalian sudah kuasai jalan,
bagaimana ceritanya ini, saya bilang. Kamu pulang lah, saya bilang. Nggak boleh begini. Akhirnya polisi juga sudah ke sana, sudah langsung diurai itu masa itu. Memang banyak Om Silva itu. Ya, makanya rencana kan saya sudah usul juga ke Kapolsek. Saya bilang segera kita buat lagi pertemuan untuk membicarakan hal ini, karena saya bilang persoalan seperti ini riskan gitu. Ya. Kalau tidak disikapi dengan baik, takutnya akan terjadi konflik. Ya. Saya sampaikan begitu. Bisa jadi ini pemicu konflik. Apalagi masyarakat, jujur kalau saya bilang tidak senang dengan kayak begituan. Semua orang lah, ya kan? Om Silva pun juga, bahkan mungkin yang dari Toraja, minta maafin ya. Ya. Kalau sedang asik-asik tidur gitu ya, tiba-tiba ada yang teriak di jalan, gas motor, pasti kaget juga. Apalagi baru pulang kerja, ya kan, capek mau istirahat, tiba-tiba ribut tengah malam, pasti Om Silva juga ya ada sedikit inilah ya. Nah, kira-kira begitu mungkin Om Silva. Oke, tadi kita bahas masalah kerukunan yang ada di Bodopi. Sekarang kita bahas tentang BUMDes. Wis. Om Yopi kemarin kan sekretaris ya. Dan pada saat ini sudah naik menjadi ketua BUMDes. Bagaimana perasaannya? Saya sekarang alhamdulillah dipercayakan juga jadi ketua BUMDes. Jabatan saya banyak sekali Om Silva di kampung. Aduh. Saya juga kadang pusing juga Om Silva. Cuman saya melihatnya lebih ke positifnya, bahwa ternyata masyarakat percaya ke saya, gitu ya. Masih banyak masyarakat yang percaya, menitipkan amanah untuk mengelola BUMDes ini. Nah, memang kemarin telah dilakukan musyawarah desa, dan itu menunjuk saya sebagai ketua baru BUMDes. Nah, tentu amanah ini tidak mudah Om Silva ya. Berat ini untuk dilakukan, tapi saya mencoba berpikir bahwa siapa lagi yang akan kemudian mengembangkan, yang akan kemudian memajukan kampung kalau bukan kita-kita generasi mudanya. Nah, dengan semangat perubahan itu tentu kita bersama dengan yang lain, anak-anak muda yang lain, saya ajak mereka untuk bagaimana memajukan BUMDes ini dengan ide-ide baru gitu ya, gagasan-gagasan baru yang ya tentu kalau kita bicara BUMDes maka kita bicara bidang-bidang usaha. Kira-kira usaha-usaha apa yang bisa dikembangkan di desa kita yang bisa mendongkrak pendapatan asli desa. Karena kalau kita bicara soal sejarah BUMDes, maka kita akan bicara bagaimana nanti ke depan desa itu bisa mandiri tanpa ada bantuan sedikit pun dari pemerintah. Ada satu desa di Bali, kalau tidak salah namanya Desa Pandawa, Om Silva. Desa itu sampai hari ini tidak lagi menerima bantuan dana desa karena penghasilan di desa mereka itu sampai 50 miliar per tahun. Kalau saya tidak salah, nanti di cross check datanya. Nah, jadi satu-satunya desa yang tidak lagi mendapat suntikan dana APBN, ya kan, yang diturunkan ke desa, yang kisaran 1 miliar lebih, dia tiap tahunnya tidak dapat lagi Om Silva. Karena tadi ada penghasilan mereka yang dikelola oleh BUMDes, itu namanya Pantai Pandawa kalau tidak salah, di Bali itu. Jadi dari situ mereka menghasilkan uang gitu ya, untuk menghidupi desa mereka. Akhirnya status desa itu sudah desa mandiri, sehingga mereka bisa melakukan apa saja dengan hasil dari usaha-usaha yang dilakukan oleh BUMDes. Nah, kita berencana sekedar informasi nih Om Silva ya, BUMDes Bodopi nanti akan membuat taman Masjid Raya. Kita akan bangun nanti kedai-kedai di situ. Harapannya adalah dengan adanya kedai itu bisa mengakomodir ini masyarakat UMKM gitu ya, yang punya usaha-usaha bisa jualan-jualan di taman Masjid Raya itu. Nah, sekarang saya bersama dengan yang lain, Om Wanto juga ikut di situ. Om Wanto, saya percayakan Om Wanto untuk mengelola bidang wisata kuliner dan ekonomi kreatif. Nah, Om Wanto yang ngurusin itu. Kita sekarang sudah tahap persiapan pembangunan Om Silva. Doakan mudah-mudahan segera dibuat TMR ini, Taman Masjid Raya, yang harapannya nanti membuka peluang usaha yang lainnya gitu ya. Dan sekarang ini kan Om Silva di Bodopi ya, kalau kita bicara Bodopi. Bodopi ini kan
ibu kota kecamatan. Ibu kota ya kecamatan kan? ya, ibu kota. Ibu kota kecamatan, tapi tidak ada tempat-tempat kalau saya bilang master point untuk orang-orang ngumpul. Ngumpul, betul. Nah ya kan, tidak ada Betul, sampai hari tidak ini. ada. Ya, kalaupun ada PPR yang lagi happening Ya, yang sekarang, lagi gitu kan. Nah, tapi kalau saya bilang itu tidak di pusat kota. Ya. Nah, kita rencananya membuat tempat nongkrong anak-anak muda yang harapannya di situ ada diskusi di situ, lahir diskusi-diskusi kecil-kecil yang memikirkan bagaimana perkembangan daerah. Ya, betul. Ya kan, nah kita buatlah di situ nanti rencananya Taman Masjid Raya. Nah, orang bisa jualan apa aja di situ. Yang jelas makanan sama minuman Om Silva. Yang jelas bukan pijat-pijat ya. Kalau itu lain lagi. Kalau itu lain lagi. Lain lagi. Lain lagi Om Silva. Kita aja jualan Ya, ya. makanan saja. Ya, makanan saja. Minuman. Ya. Kemarin ada yang mau daftar. Ya. Pijat-pijat. Aduh, saya bilang, Pak, bukan tempatnya, saya bilang. Ya kan? Kalau mau cari sewa tempat pijat-pijat mungkin arah-arah Lobota kali ya, saya bilang. Iya. Jangan ke sini lagi, saya bilang. Arah Lobota kali saya bilang. Kalau di sini memang Khusus makanan sama dan minuman. Supaya orang itu datangnya ya memang buat datang cari makan, Iya. cari minum gitu ya. Itu pun juga minumannya bukan minuman alkohol ya. Betul. Kayak kopi gitu, Ya. Jus ya. Yang soft drink lah ya. Gitu. Kira-kira begitu Om Silva. Di BUMDes ini ada beberapa bidang saja Om yang sekarang sementara di kelola. Ya tadi selain bidang wisata kuliner dan ekonomi kreatif, di BUMDes juga ada 2 bidang lagi nih Om Silva. Satu yang membawahi masalah supplier, yang satunya persampahan. Oh ya. Nah, jadi kurang lebih 3 bidang. 3 bidang. Sampai hari ini baru 3 bidang. Nanti mungkin kita akan lihat perkembangannya. Apakah akan ada bidang-bidang tambahan yang kira-kira kita lihat potensi usahanya bisa kita kembangkan di wilayah Bahodopi. Kalau bidang supplier itu fokusnya ke perusahaan ya? Ya, untuk bidang supplier sendiri memang seperti Om Silva bilang tadi, kita menyuplai bahan-bahan pokok di PT IMIP, betul sekali di PT IMIP. Itu pun juga kita berdayakan masyarakat lokal. Katakanlah ada masyarakat yang punya usaha pertanian misalnya, ada sayur-sayuran gitu kan, buah-buahan. Nah, masyarakat itu yang akan kita panggil untuk memenuhi kuota-kuota kita di perusahaan. Selama BUMDes ini mensuplai 9 bahan pokok masuk ke perusahaan, kira-kira hambatan-hambatan apa saja yang didapatkan BUMDes? Kalau kita bicara hambatan ini menarik nih. Ini menarik Om Silva. Nah, yang jadi persoalan kadang di PT IMIP itu, saya sebut saja namanya Om Silva ya. Di PT IMIP itu kalau saya bilang birokrasinya terlalu ribet. Iya. Contoh, saya pernah berdebat panas dengan salah satu humas gitu kan, dan sempat bersih tegang pada waktu itu.